Ada sebuah nubuat kuno yang bercerita tentang suatu kekuatan dahsyat yang akan menguasai dunia. Nah, menurut salah satu interpretasi, tanda-tandanya itu sudah mulai kelihatan loh sekarang. Hari ini, kita akan coba bedah tafsiran tersebut dan melihat bagaimana semua ini terhubung dengan dunia modern kita. Oke, jadi pertanyaan utamanya, siapa atau apa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini? Yuk, kita selami misteri yang udah jadi perdebatan selama berabad-abad ini. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu konteksnya. Dalam eskatologi Islam, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj ini dianggap sebagai salah satu dari 10 tanda besar datangnya hari kiamat. Jadi, ini bukan main-main. Nah, menurut sumber yang kita bahas, tanda-tanda ini tidak diberikan secara berurutan. Justru, para cendekiawan mencoba menyusun urutannya untuk bisa membaca apa yang terjadi di dunia sekarang. Kisah mereka, atau lebih tepatnya kisah penahanan mereka, dimulai dari seorang tokoh yang luar biasa kuat dan saleh. Dalam Al-Quran, ia dikenal sebagai Zulkarnain. Ini nih yang menarik banget. Nama Zulkarnain itu artinya dia yang memiliki dua zaman. Ini bukan sekedar nama, tapi juga sebuah simbol, representasi sebuah era di mana kekuasaan itu dibangun di atas fondasi keimanan. Nah, di sini kita bisa lihat kontras yang sangat tajam. Di satu sisi, ada Dzulkarnain yang menggunakan kekuatannya untuk melindungi, untuk menegakkan keadilan. Di sisi lain, ada Ya'juj dan Ma'juj yang digambarkan sebagai kebalikannya, kekuatan yang digunakan untuk menindas, mengeksploitasi, dan merusak. Dua model kekuasaan yang benar-benar bertolak belakang. Saking merusaknya ulah mereka, yang di dalam teks disebut fasad, sebuah kaum sampai memohon-mohon pada Zulkarnain, "Tolong bangunkan kami tembok untuk menahan mereka." Dan Zulkarnain pun setuju. Tapi, lihat deh, ini bukan sekedar tembok biasa. Prosesnya luar biasa. Dia menyusun balok-balok besi raksasa, memanaskannya sampai merah membara, lalu menyiramnya dengan tembaga cair. Hasilnya, tembok super kuat yang mulus dan tahan karat. Tapi, ini poin yang paling penting. Zulkarnain sendiri bilang kalau tembok ini nggak abadi. Dia mengakui ini cuma sementara, dan suatu saat nanti, atas kehendak Tuhan, tembok ini bakal hancur. Janji itu pasti akan datang. Oke, temboknya sudah berdiri. Tapi kan tadi Zulkarnain bilang tembok itu bakal runtuh. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita tahu kalau mereka sudah keluar? Nah, menurut interpretasi ini, ada beberapa jejak yang bisa kita lihat di dunia modern. Dan disinilah interpretasinya jadi benar-benar bikin penasaran. Dikatakan, proses keluarnya mereka itu bukan kejadian tiba-tiba, tapi sebuah proses yang dimulai sedikit demi sedikit. Bahkan, tanda pertamanya disebut-sebut terjadi di masa Nabi Muhammad sendiri. Jadi, pengaruh mereka ini sudah tumbuh pelan-pelan selama lebih dari 1400 tahun. Sumber ini kemudian merinci beberapa jejak kunci yang katanya menjadi bukti aktivitas mereka di zaman kita. Mulai dari pergerakan geopolitik, penyebaran kekuasaan ke segala penjuru dunia, kerusakan atau fasad di segala aspek kehidupan, sampai kehausan yang luar biasa akan sumber daya alam, terutama air. Dan untuk menggambarkan seberapa dominannya mereka, sebuah hadis kunci menyebutkan angka yang mencengangkan. Dari setiap 1000 orang yang masuk ke neraka, 999 diantaranya berasal dari Ya'juj dan Ma'juj. Ini menunjukkan kalau cara hidup mereka akan menjadi sangat-sangat dominan. Salah satu tanda fisik yang paling spesifik dan sering disebut-sebut adalah mengeringnya Danau Galilea. Ada nubuat yang bilang kalau rombongan pertama mereka akan meminum airnya, dan saat rombongan terakhir lewat, mereka cuma bisa bilang, "Dulu di sini ada air." Penting untuk dicatat ya, ini tidak diartikan secara harfiah seolah-olah mereka minum air danau sampai habis. Interpretasinya lebih ke metafora. Meminum di sini diartikan sebagai konsumsi air dalam skala masif yang dibutuhkan oleh sistem industri modern dan pertanian raksasa yang dibawa ke wilayah itu. Oke, setelah melihat jejak-jejaknya, sumber yang kita bedah ini melangkah lebih jauh. Mereka mencoba mengidentifikasi siapa sebenarnya kekuatan manusia di balik Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan harus diakui, teori yang diajukan ini cukup spesifik dan juga kontroversial. Argumen dari sumber ini dimulai dengan menunjuk ke satu kelompok etnis kuno, bangsa Khazar. Mereka ini berasal dari pegunungan Kaukasus, ya, wilayah yang sama, di mana tembok Zulkarnain dipercaya dibangun.
Lini masa ini merangkum klaim historis dari sumber tersebut, dimulai sekitar abad ke-8 saat suku Khazar disebut-sebut pindah ke Yudaisme. Lalu mereka menyebar ke Eropa. Nah, menurut argumen ini, puncaknya adalah ketika muncul aliansi Yudeo-Kristen di abad ke-19 dan 20, yang pada akhirnya melahirkan gerakan Zionis modern. Jadi ini penting banget untuk digarisbawahi. Sumber ini menekankan kalau identifikasi Yajuj dan Majuj ini bukan soal ras atau agama secara keseluruhan. Bukan semua orang Yahudi atau semua orang Kristen, tapi lebih spesifik lagi, sebuah aliansi politik dan ideologis tertentu. Nah, setelah identifikasi tadi, kita sampai di bagian akhir dari nubuat ini. Bagaimana nasib akhir dari kekuatan ini? Diceritakan bahwa setelah mencapai puncak kekuasaan, mereka akan menjadi sangat arogan. Saking sombongnya, mereka sampai menembakkan panah ke langit dan berkata, "Kita sudah habis yang di bumi, sekarang ayo kita habis yang di langit." Dan disinilah kita lihat tema utamanya. Kehancuran mereka itu bukan karena perang melawan negara adidaya lain. Justru kekuatan yang terlihat begitu besar dan tak terkalahkan ini akhirnya tumbang oleh sesuatu yang sangat kecil yang dikirim Tuhan. Entah itu serangga kecil atau virus yang membuat sistem kekebalan mereka runtuh. Tentu saja, interpretasi tentang Ya'juj dan Ma'juj yang kita bahas ini adalah satu dari sekian banyak tafsiran. Tapi, terlepas dari kita setuju atau tidak, ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Bagaimana kisah-kisah kuno seperti ini terus punya pengaruh kuat, membentuk cara kita melihat politik, identitas, bahkan masa depan kita sendiri?